Perkenalkan, nama saya Katrin SPD, unit kerja saya di SDN Tumbang Tajungan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Perkenalkan, nama saya Aprudi Yunapaska SPD, unit kerja SDN 2 Tubajutu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Perkenalkan, nama saya Eriko Peblius Febrianto ST, unit kerja Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Kabupaten Lamandau. Perkenalkan, nama saya Inka Tara Dwipa SPD, unit kerja SMPN 2 Manuhing Raya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Perkenalkan, nama saya Cici Pujia SPD, unit kerja SDN Mempai Kecamatan Tewah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai ASN yang berintegritas, kita harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai ASN dalam aktivitas kinerja dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 nilai dasar yang harus kita kenal dengan istilah aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tugas utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai dalam akuntabilitas adalah kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Pertama, melaksanakan absensi tepat waktu dan melaksanakan kegiatan pelatihan melalui via Zoom sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua adalah guru memberikan hasil penilaian pembelajaran kepada orang tua siswa. Nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasional, artinya bangsa, negara, dan isme artinya paham atau ajaran. Jadi, nasionalisme adalah paham atau ajaran bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Sikap nasionalisme juga sikap yang menghargai persamaan suku bangsa dan memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa. Salah satu sikap nasionalisme yang bisa kita tunjukkan adalah dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri. Dengan kita mencintai produk-produk dalam negeri, berarti kita sudah mendukung industri-industri di dalam perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Terutama dengan menggunakan baju batik, kita sudah menunjukkan rasa cinta nasional kita terhadap bangsa kita, yaitu negara Indonesia. Dan yang kedua, bangga dengan identitas daerah kita. Dengan menunjukkan identitas daerah, berarti kita sudah menunjukkan suatu contoh cinta akan tanah air kita, yaitu Indonesia, karena negara kita adalah negara yang sangat luas dan memiliki keanekaragaman. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pujia SPD. Unit kerja saya di SDN Mampai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Etika publik adalah pencerminan norma yang menentukan baik atau buruk
benar atau salah dari perilaku dan tindakan atau keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Sebagai contoh implementasinya, taat pada aturan dengan berpakaian rapi, profesional dalam bekerja, mengoreksi hasil pekerjaan siswa. Salah satu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah tindakan atau pemahaman dalam melakukan sesuatu agar terciptanya hasil yang efektif, efisien, dan berinovasi. Selama masa pandemi COVID-19 dan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan peraturan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Penerapan yang saya lakukan adalah salah satunya melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, agar tercapainya tujuan pemenuhan pelayanan publik dengan menyediakan pelatihan dan sarana akses internet kepada penyedia jasa bertujuan untuk menghemat waktu dan biaya serta mempermudah segala urusan dalam proses penginputan data, serta selalu berkonsultasi kepada pimpinan untuk mengevaluasi rekap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tujuan, prinsip, kebijakan, dan etika pengadaan barang atau jasa yang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya dan transparansi kepada masyarakat umum. Sebelum kita memahami tentang anti korupsi, kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan bagian dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa itu korupsi? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada pula yang menyatakan, koruptio artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki nilai aneka. Salah satunya adalah nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Berikut salah satu contoh tindakan anti korupsi. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Waktunya Ibu ini kebetulan mau ke sekolah juga. Kalau ada yang Ibu mau bicarakan, kita bicarakan di sekolah aja ya. Ya silakan Bu, apa yang Ibu mau bicarakan? Kebetulan Ibu wali kelasnya kan saya minta tolong kalau bisa Ibu kerjasama dengan saya supaya nilai ajar bagus. Kira-kira Ibu berkenan nggak kalau misalkan saya kasih sedikit anggaplah ucapan terima kasih supaya Ibu bisa terus nilai-nilai adik saya dengan seperti yang saya bilang tadi. Ini Bu, kalau Ibu berkenan. Gini ya Bu ya. Ya. Jadi maksud Ibu ini merupakan salah satu ucapan terima kasih Ibu supaya saya membantu anak Ibu ya. Supaya nilainya lebih bagus. Bagaimana ya? Saya minta maaf, saya tidak bisa menerima tanda terima kasih Ibu ini kepada saya ya, karena ini merupakan salah satu tindakan korupsi dengan memberikan suap. Saya minta maaf, Ibu tidak bisa menerima. Tapi kan Bu, tidak apa-apa, nanti saya bantu anak Ibu
di dalam sekolah nanti ya, ibu akan memberikan pembelajaran kepada anak ibu yang sewajarnya tanpa menerima suap ya Bu ya. Saya minta maaf, saya tidak bisa menerima uang ibu. Ya. Ya, kalau gitu saya permisi Bu. Ya. Berikutnya yaitu keadilan. Contohnya, ketika kita menilai hasil tugas dari peserta didik, hendaklah kita berlaku adil, yaitu menilai sesuai dengan instrumen penilaian. Jangan menilai berdasarkan kekurangan, suka atau tidak suka, ataupun karena dia adalah anak teman akrab kita, apalagi kalau sampai karena kita disuap.